Assalamualaikum Mas Welder. Oke, ini adalah video lanjutan progres pembuatan cafe part 3. Untuk part 1 dan part 2 nya sudah saya upload sebelumnya. Untuk linknya nanti saya akan cantumkan di deskripsi atau di kolom komentar. Dan setelah itu kita lanjut ke progres ketiga, yaitu kita akan membuat meja lesehan dan proses finishing. Dan simak videonya sampai dengan selesai. Dan oke, kita lanjut ke proses pembuatan meja lesehan. Dan seperti biasa, setelah proses pemotongan besi selesai, kita gabungkan kerangka, lalu kita las cantum bagian sudut luar besi. Setelah itu kita center atau ukur ulang setelah benar-benar pas. Lanjut dengan proses pengelasan sudut besi bagian dalam. Dan setelah dicek ulang kembali, setelah benar-benar siku atau simetris, langsung ke pengelasan full di bagian seluruh titik pengelasan dan langsung dibersihkan bekas pengelasannya supaya pengesetan selanjutnya tidak mengganggu. Lalu untuk bahannya sama ya teman-teman, kita pakai besi hollow ukuran 4x6 dan untuk ketebalannya saya biasanya nggak jauh-jauh dari 0,8 sampai 1 mili ya teman-teman, nggak jauh-jauh dari itu. Terus untuk ukurannya ini untuk tingginya 35 cm karena lesehan sesuai permintaan juga, dan untuk panjangnya ini ada yang 70 sama yang 90 sama 1,40 m ya teman-teman, tergantung sesuai kebutuhannya aja. Dan untuk lebarnya ini 60 cm. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih banget buat teman-teman yang udah dukung. Buat teman-teman yang baru bergabung, bisa klik tombol subscribe di bawah agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan video bermanfaat lainnya. Terus juga jangan lupa buat teman-teman untuk selalu tetap pakai safety equipment untuk pengelasan, dan teman-teman gak harus selalu meniru cuplikan pengerjaan yang ada di video ini atau di video saya yang lainnya. Jadi teman-teman bisa lebih explore skill pengelasan maupun penggunaan power tool sendiri. Dan setelah membentuk kurang lebih seperti huruf C untuk kerangka utamanya, kita lanjut ke pengelasan palang arah pinggir ya teman-teman. Untuk cara pengelasannya, kita las cantum terlebih dahulu bagian sambungan atas luar. Dan setelah itu lanjut untuk cek ulang ukuran atau kalibrasi seperti ini ya teman-teman, sudut antar sudut. Setelah semuanya pas atau center, langsung kita las cantum atau kunci bagian sudut dalam atas. Lalu setelah itu langsung ke pengelasan cantum bagian sudut luar bawah. Dan setelah itu tetap harus dicek ya teman-teman, setelah emang benar-benar pas atau presisi atau siku, lanjut ke pengelasan full di bagian seluruh titik pengelasan dan langsung dibersihkan bekas pengelasannya supaya tidak tajam dan tidak berbahaya. Dan kalau misalkan ada pengelasan yang bolong, bisa langsung dilas ulang atau diperbaiki. Lalu untuk palangnya itu kita sengaja nggak pakai palang bawah ya teman-teman, kita cuman pakai palang atas aja. Yang pertama alasannya itu supaya lebih efisien untuk cara pengerjaannya. Terus yang kedua supaya nanti ketika dipakai duduk atau dipakai makan, si kaki pelanggan itu bisa lebih leluasa masuk di bawah si meja lesehannya. Dan oh iya, untuk pengerjaan finishing atau pengerjaan sipil lainnya itu saya emang sengaja nggak direkam. Yang pertama, kadang saya pulangnya subuh atau malam, terus nggak enak juga kalau nyeting kamera malam-malam, agak keteteran juga. Dan saya emang kurang ahli untuk menerangkan hal itu juga ya teman-teman, maksudnya di konstruksi sipil. Tapi saya yakin teman-teman juga sedikit banyak pasti tahu atau kebayang lah ya untuk cara pengerjaan finishing. Terus kalau misalkan ada yang kurang paham atau kurang ngerti, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan alasan untuk project cafe ini itu saya dibagi 3 video supaya saya lebih gampang atau teman-teman bisa lebih gampang untuk memahami cara pengerjaan atau langkah pengerjaannya ya teman-teman. Terus selain itu juga supaya si durasinya bisa lebih singkat. Dan ini untuk pengerjaannya 3 orang ya teman-teman, maksudnya tukangnya 3, saya sama tim sama saudara saya, maksudnya itu berdua, sama yang tukang sipilnya mas-mas temboknya itu 1.
Dan oh iya, salah satu penyebab banyak video yang enggak saya rekam itu karena si posisinya waktu itu cukup sulit ya teman-teman, karena masih banyak barang-barang bekas. Karena memang ini bekas atap rumah atau para kalau orang Sunda bilang. Terus seperti kendala hujan, cuaca, atau emang keburu malam. Terus juga emang sambil bantuin juga mindahin barang. Tapi intinya saya ngerekam itu pengerjaan yang intinya aja ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Dan nanti kalau misalkan teman-teman minat itu saya akan bikin kayak video room tour gitu. Ini kafe yang sebelumnya, yang sebelahnya juga itu emang saya yang bikin. Cuman waktu itu saya emang belum punya YouTube ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke pengelasan untuk panel meja lesehan. Ini kita sama menggunakan ram perforated. Lalu untuk ukurannya kita samakan dengan ukuran kerangka luar-luar. Lalu kita garis ukuran kerangka bagian dalam-dalam. Lalu setelah itu kita slab ambang. Lalu setelah itu kita tekuk atau bending. Lalu setelah itu kita las cantum seperti ini ya teman-teman di bagian dalam, supaya tidak tajam dan lebih rapih. Dan lalu kita lihat ini untuk hasil akhirnya. Alhamdulillah, ini adzan subuh ya teman-teman pas ngambil video ini, karena memang pas pembuatan meja itu saya lembur karena besoknya udah mau dipakai ya teman-teman si KP-nya, tapi alhamdulillah bisa beres. Lalu untuk kesannya ini cukup industrial ya teman-teman, karena ram perforated dan kombinasi bangku besi dan beberapa ornamen dinding besi seperti ini. Nah itu untuk KP yang sebelahnya itu masih nyambung, itu saya yang bikin. Cuman waktu itu ya saya udah bilang itu saya belum punya YouTube ya teman-teman. Dan untuk pagarnya ini seperti ini ya teman-teman, kurang lebih. Ini untuk pelindungnya belum saya buka, dan saya menggunakan solar plat ukuran ketebalan 1,2 mili. Dan untuk dinding dan lantai motif atau penggunaan multi atau kayu itu lebih ke, menurut saya agak ke Jepang-Jepangan ya teman-teman, karena memang si cafe ini untuk ramen, suki, sama dimsum kayak gitulah teman-teman kurang lebih. Dan untuk beberapa ornamen hiasan dinding atau lampu track light seperti itu bisa nyusul ya teman-teman, itu gampang, jadi kita lewat aja. Untuk cat lantai dan dindingnya ini kita pakai water base ya teman-teman, supaya lebih cepat kering sama lebih aman atau lebih ramah lingkungan. Dan untuk warnanya bisa disesuaikan selera teman-teman saja. Dan kalau misalkan teman-teman minat, saya akan bikin video terpisah tentang pembuatan kafe ini. Jadi supaya lebih gampang untuk menjelaskan apa saja yang saya bikin dan apa saja bahannya, kurang lebih seperti itu. Dan teman-teman bisa tulis di kolom komentar jika berminat. Mungkin segini dulu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya, dan wassalamualaikum.